Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara 3 perkara yang mencelakakan itu adalah mengagumi diri sendiri. Oh ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah mengagumi diri sendiri itu bisa mencelakakan ya, bisa mencelakakan pribadi kita sendiri. Jadi kita merasa hebat gitu ya, merasa hebat sendiri, merasa kita ini super hebat ya. Jadi merasa lebih baik daripada orang lain ya itu. Dan itu persis seperti kata siapa itu Korun ya. Nah, ketika dia ditanya, dimintai ya, ketika Korun ini dimintai hartanya Bu ya, dimintai zakatnya, sedekahnya itu, dia mengatakan ini harta itu atas apa? Atas upaya saya, atas usaha saya, bukan karena Allah. Dan ini persis seperti ungkapan hari ini ya. Ada ungkapan yang kita bicara atau orang mengatakan gini, usaha itu tidak membohongi hasil. Nah, ini kalimat persis seperti kalimatnya seorang Korun ya. Jadi dia itu tidak melibatkan peran Allah di situ. Padahal kalau kita melihat bahwa usaha itu tidak membohongi hasil, itu kalau Allah berkenan atau tidak berkenan itu ya terserah Allah saja yang ngatur, yang memberikan rezeki, yang memberikan satu keputusan. Yang hak prerogatifnya Allah itu dialah yang mempunyai haknya. Nah, kita sebagai manusia itu wajibnya ikhtiar atau berusaha Bu ya. Nah, maka kalimat ini kalimat yang sangat kontradiktif ya, yang sudah mulai hari ini ya kita dengar ya. Nah, makanya mari kita bermusahabah diri ya, bahwa semua itu ada peran Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang akan menyelesaikan semua problem yang akan mendera kehidupan kita. Maka kita pun harus banyak bertakarub atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagumi diri sendiri ini itu juga terasa seperti apa? Seperti godaan setan yang halus gitu ya. Ada satu kalimat yang ataupun yang bagus untuk kita pelajari atau kita pahami, bahwa ketika setan itu tidak menjadikan kamu itu jahat ya, maka setan iblis merkayangan itu dia akan menjadikan kamu itu merasa lebih baik daripada orang lain. Itu Bu ya. Jadi ada orang yang dia tidak jahat, tidak berbuat maksiat ya, tetapi ketika dia sudah merasa soleh, sudah merasa benar, maka disitulah setan akan masuk ke dalam orang yang mungkin imannya tidak diprotek, tidak dibentengi. Orang itu akan merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi begitu halusnya setan itu mengoda orang-orang yang sedang menuju kepada kesolehan. Coba kita mungkin kita bisa introspeksi diri ya, atau kita bisa memahami diri bahwa ketika kita mencoba, mungkin kalau yang nggak biasa sholat malam atau sholat hajat atau sholat tahajud itu ketika dilaksanakan ya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin kalau sudah 3 minggu dan bahkan mungkin udah 1 bulan full, ini merasa setiap hari nggak pernah absen sholat malam, itu merasa seperti apa? Seperti mungkin setengah malaikat lah gitu ya, seperti kita tuh soleh sekali di hadapan Allah itu ya. Dan bahkan ketika kita melihat orang-orang yang sedang tidur di malam hari, mungkin dari lisannya itu berucap, iki wong itu rubai kayak kebo atau kayak apa gitu ya. Itu baru 1 bulan Pak ya, dia sudah ngebo-ngeboi wong itu, atau ngebo-ngeboi orang yang tidur di tengah malam itu ya. Nah, inilah tipu daya setan, yang dia ketika setan tidak bisa menjadikan orang itu jahat, tetapi setan itu akan menjadikan orang itu merasa lebih baik daripada orang lain. Awalnya mengagumi diri kita sendiri.